على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Wabah dan teman-teman segenap para pendengar yang hormati, alhamdulillah taufik dan nikmat daripada Allah bisa berjumpa dan berkumpul di tempat terbaik di masjid. Guna dan tujuan adalah untuk sama-sama belajar, mengulang, membalik dan memahami agama kita yang mulia ini. Mudah-mudahan dulu kita semua terhitung ibadah sebagai bentuk i'tikaf, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih, bahwasanya beliau bersabda, "Ma jalasa qaumun fi baitillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu daripada rumah Allah, illa nada munadi, kecuali setelah usai nanti majlis itu akan ada seruan dari langit, qumu maghfuran lakum, berilah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya belajar agama adalah ibadah sangat besar fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kehidupan dunia serta akhirat. Teman-teman yang terhormat, di kuliah pekan lalu kita sudah berbicara sedikit banyaknya tentang toleransi di dalam Islam. Kesimpulannya, agama Islam adalah agama yang sangat toleransi. Tidak seperti tumbuhan atau tuduhan klaim dusta musuh-musuh agama ini, bahwasanya Islam itu agama yang saklek, agama yang intoleran dan sebagainya. Kalau kita melihat kepada konsep yang diajarkan agama yang mulia ini, maka kita akan temukan kesimpulannya Islam adalah agama yang sangat toleransi, baik di kala perang ataupun di kala kondisi normal. Kalau di kala perang, teman-teman, bagaimana toleransi Islam? Ya, tidak boleh melakukan mutilasi, tidak boleh bunuh anak-anak, bunuh wanita, orang jompo, tidak boleh dibunuh. Merusak bangunan, memotong pohon kayu, itu tidak boleh. Padahal kondisi apa? Sulit, teman-teman. Coba itu diajarkan di dalam agama kita. Nabi SAW ketika mengutus pasukan perang, beliau berikan pendidikan terlebih dahulu. Tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Dan kalaupun mau membunuh musuh, boleh tidak dengan cara zalim, jelasin, motong, bakar, boleh. Pukullah, kata Allah apa? Fadribu unuqahum. Pukullah tengkuk-tengkuk mereka. Dan ini cara pembunuhan terbaik dalam Islam. Perlu ketahui kondisi ini adalah kondisi perang. Kalau dalam kondisi perang demikian, bagaimana dengan kondisi normal? Kalau untuk lihat bagaimana kezaliman musuh-musuh selain daripada musuh-musuh agama ini, maksudnya orang non-muslim, ketika mereka membunuh itu sangat bejat. Cara dalam kondisi perang, mereka akan lakukan pembunuhan dengan apa saja. Kafir, mereka tidak memiliki toleransi dalam hal ini. Kalau kita lihat bagaimana orang kafir kalau membunuh kaum muslimin, tidak pernah terbayang oleh kita bagaimana bentuk metode pembunuhan, ya, kecuali telah dilakukan oleh orang kafir. Membakar, jelas, dan itu dari dahulu sampai hari ini. Dari dahulu sampai hari ini. Ashabul Ukhdud yang Allah ceritakan dalam surah Al-Mulk. Mereka membunuh kaum muslimin dengan cara apa? Dibakar, dimasukkan ke dalam parit besar, sulut api sebesar-besar, kemudian dimasukkan satu persatu. Islam boleh tidak seperti itu? Boleh, teman-teman. Tak boleh. Bahkan Nabi SAW melarang untuk mengazab manusia dengan membakar. Sebenarnya dalam hadis, la yu'adzibun binnar illa rabbun nar. Kata Nabi SAW, tidak boleh menghukum manusia kecuali Rabb dengan api, kecuali Rabb yang memiliki api. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Coba toleransi Islam. Kemudian kalau saudara kita di Suriah ataupun di mana orang-orang Syiah mengadab kaum muslimin harus. Hari ini orang-orang Yahudi di Palestina, bagaimana mereka menyiksa kaum muslimin.
di luar akal kita, di luar nalar. Ya. Islam tidak mengajarkan diri. Ini menunjukkan toleransi di dalam perang. Bagaimana di luar? Di luar perang artinya dalam kondisi normal. Dan karenanya sangat bagus perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan tentang bagaimana toleransi Islam. Beliau berkata rahimahullah, ahlu sunnah, ahlu Islam, ya, arhamun nasi bil khalq wa a'lamun nasi bil khalq. Umat Islam itu sejatinya mereka adalah manusia yang paling penyayang kepada manusia yang lain. Satu. Dan yang kedua, mereka adalah manusia yang paling mengerti tentang kebenaran. Ini siapa ini? Sifat kaum muslimin yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Baik. Nah, pada kesempatan ini, teman-teman, kita akan belajar tema kuliah berikutnya, yakni menjaga nikmat akal. Menjaga nikmat akal. Kenapa pembahasan ini kita pilih? Karena melihat tentang bagaimana besarnya nikmat yang Allah berikan berupa akal kepada manusia. Nikmat berupa akal kepada manusia. Dan manusia bisa dibedakan dengan selainnya. Seperti dengan binatang, dan diukur dengan akal. Kalau akal tidak berfungsi dengan baik atau bisa jadi rusak, maka orangnya disebut dengan majnun. Orang majnun, dalam bahasa Arab majnun artinya orang yang tertutup akalnya. Tertutup akalnya. Sebagai mukadimah teman-teman, saudara-saudara yang terhormat, melihat daripada kebutuhan manusia di dalam hidup ini, para ulama, terutama ulama usul fiqh, seperti Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Muwaffaqah, beliau menjelaskan bahwasanya kebutuhan manusia itu terbagi kepada tiga. Satu, ada namanya kebutuhan yang daruriyat. Kebutuhan yang daruriyat. Apa itu kebutuhan daruriyat? Kebutuhan yang dijaga oleh agama. Di mana kalau penjagaannya tidak berjalan dengan baik, maka akan bisa merusak dunia dan akhirat. Ini satu, daruriyat namanya. Daruriyat itu mungkin kalau kita sebut bahasa kita, daruri itu sangat penting sekali. Kalau nggak ada itu rusak dunia dan akhirat. Apa bahasa kitanya? Apa? Sekunder apa? Primer apa? Primer ya. Yang paling penting apa? Primer ya. Primer bahasa. Di mana kalau ini tidak terwujud, tidak dijaga dengan baik, maka akan rusak agama, akan rusak dunia dan akhirat. Satu. Yang kedua, ada namanya teman-teman disebut dengan al-hajat. Al-hajat artinya adalah kebutuhan yang wajib ada. Kalau tidak ada, maka akan sulit kehidupan kita. Ya, akan sulit kehidupan kita. Apa contohnya? Contohnya apa? Ya, seperti pakaian, kemudian makanan yang bisa menopang kehidupan kita, jalannya aktivitas kehidupan. Kemudian apa lagi? Apa lagi yang penting yang kalau tidak ada, kehidupan dunia kita akan sulit. Bukan berarti rusak, tidak, tapi akan sulit. Sebut dengan al-hajat. Contoh apa? Tempat bernaung. Tempat apa? Bernaung. Bisa kita di sana melepaskan lelah daripada letihnya kehidupan. Saya tidak katakan rumah ya Pak. Kenapa? Karena yang namanya tempat bernaung, Tuhan manusia bisa jadi orang bernaungnya di mana? Ada yang bernaung di hotel. Naungnya di hotel. Di Rusunawa gitu ya. Tak ada rumah tempat bernaungnya. Iya, wajib tak punya rumah, tak wajib. Tapi bisa jadi diganti dengan yang lain, kontrak contohnya kan, atau sewa di tempat apa, di rumah yang disediakan oleh negara atau perusahaan. Bisa, tak harus kita punya rumah. Tapi maksud saya adalah kebutuhan hajat di tempat manusia bernaung dan yang semisal. Kemudian yang ketiga teman-teman, ada yang disebut dengan apa? At-tahsiniyah. Apa itu tahsiniyah? Yakni hal yang bisa melengkapi, memudahkan dan menjadikan kehidupan lebih tertata, lebih ringan. Contohnya apa? Ya, contohnya ya seperti contohnya? Seperti kendaraan. Ya. Di mana kebutuhan ini kalau manusia tidak ada, kehidupan bisa berjalan. Ada dia lebih bagus.
Kalau tidak ada, maka dia tidak terlalu memberi pengaruh. Maka kehidupan bisa terjalan. Kehidupan bisa terjalan. Ini tingkat apa? Kebutuhan ini teman-teman dibahas oleh para ulama. Panjang lebar tentunya. Nah sekarang kita akan merujuk kepada kebutuhan yang pertama. Yang disebut dengan oleh para ulama dengan al-daruriyat. Kebutuhan-kebutuhan yang sangat daruri ada. Daruri itu artinya emergensi, wajib ada. Kalau tidak ada, maka agama kita, dunia dan akhirat kita akan bisa jadi kacau dan rusak. Dalam masalah daruriyat ini teman-teman, para ulama menyebut apa? Merinci ada 5 bagian. 5 bagian penting. Yang pertama yang wajib yang dijaga oleh agama itu adalah pertama adalah penjagaan terhadap hifdzuddin, menjaga agama. Agama ini teman-teman ini adalah poin yang paling urgen dan penting. Ya, agama dijaga. Oleh karena pentingnya agama ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh mengutus para nabi, mengutus para nabi. Apa tujuannya? Untuk menjaga agama. Jangan sampai terjadi penyelewengan dalam agama dan jangan terjadi kerusakan dalam agama. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Dan sungguh kami benar-benar telah mengutus setiap umat itu ada rasul untuk mereka. Tidak ada umat yang kosong dari rasul pada akhir. Apa tugas mereka? Perhatikan kata Allah, "An ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Tugas mereka yang paling urgen adalah hendak mereka menyebutkan hendaklah kalian wahai manusia tetap di atas tauhid, menyembah kepada Allah semata. Wajtanibut taghut dan jauhi segala bentuk taghut. Apa itu taghut? Dalam agama, ibadah syirikan, apa namanya, politeisme dan seterusnya. Karena untuk menjaga agama juga teman-teman, Allah syariatkan jihad. Allah syariatkan jihad. Jihad itu tujuannya apa? Untuk menjaga agama. Allah berfirman, "Waqatiluhum haitsu wajadtumuhum." Hendaklah kalian membunuh mereka, jadi orang-orang kafir, dimanapun mereka kalian dapatkan. Jadi maksud ayat ini berbicara di kancah peperangan, bukan di luaran, tidak. Kondisi normal tidak berlaku ayat ini. Ya, karena orang-orang kafir, terutama orientalis, suka sekali mencari kelemahan Islam dari sisi ayat ini. Tuh, Islam bukan agama teroris. Kenapa? Ayatnya bunyinya, bunuh saja orang kafir itu di mana saja kalian temukan. Kalau itu normal, kita boleh membunuh orang kafir? Kan. Ini menunjukkan orientalis ini hanya untuk mencari fitnah. Ya. Orang-orang muslim kadang kalau tidak paham dengan konteks ayat ini, mereka akan membenarkan. Oh iya, ternyata agama saya agama teroris. Kalau memang itu ayatnya. Tapi perlu diketahui ayat ini adalah konteksnya di medan perang. Jangan ragu pula kita. Oh ya kalau gitu otomatis tidak. Agama ayat ini berbicara tentang apa? Tentang kondisi perang. Kalau kondisi perang ya tidak mungkin lah Pak orang memerangi kita terus mau kita tawarkan apa? Ayo kita duduk dulu Mas gitu. Makan nasi goreng dulu gitu. Kalau orang mau bunuh kita, dan ini wajar. Baik. Nah, syariat perang ditujukan adalah untuk menjaga hal ini. Kata Allah dalam ayat lain surah Al-Anfal, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Perangilah mereka orang-orang kafir itu. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi fitnah di muka bumi. Apa maksud fitnah? Maksud fitnah adalah agar tidak terjadi kesyirikan, tidak terjadi penyimpangan agama. Wal dinu kulluhu lillah, dan agama penyembahan ibadah hanya diberikan untuk Allah semata. Tujuannya apa teman-teman? Jaga agama. Oleh karenanya agama ini dijaga dalam kehidupan kita. Urgen, penting. Kalau rusak agama, rusak dunia, apalagi akhirat kita. Satu. Yang kedua, yang daruriyat atau yang penting sekali untuk dijaga dan agama menegakkannya. Kedua adalah menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Jiwa ini diperhatikan teman-teman. Kalau rusak jiwa, rusak dunia, apalagi di akhirat. Dan oleh karenanya syariat Islam menekankan bahwa menegakkan hukum had bagi orang yang merusak jiwa, membunuh orang lain tanpa alasan yang benar. Ini berbahaya. Dan ini adalah fitnah yang terjadi dari masa ke masa, terjadi di zaman kita sekarang. Bunuh sudah sangat mudah hari ini. Orang bermudah-mudahan dengan jiwa, dengan nyawa. Tidak ada lagi takut dengan agama. Tidak ada lagi segan dengan kehormatan agama dan tidak lagi takut kepada akhirat. Salah sedikit, bunuh.
Coba lihat kasus pembunuhan teman-teman. Dan wallahu a'lam bisa jadi ini adalah tanda-tanda alamat apa yang musa'ah, tanda hari kiamat sangat kental itu adalah banyaknya terjadi pembunuhan. Ya, terjadi apa? Pembunuhan. Gara-gara harta waris, nyawa ponakan hilang. Gara-gara nggak bisa belikan mobil, ya kan? Orang tua dibantai. Nggak bisa cemburu kepada teman karena pacar dan semisalnya, akhirnya bagaimanapun nyawanya dihilangkan. Dah sekali. Karena bully, bunuh orang. Itu sama sekali. Subhanallah. Islam menjaga itu. Jiwa sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih jiwa seorang muslim tidak boleh ditumpahkan sembarangan. Tidak boleh. Hatta orang kafir, boleh tidak kita menumpahkan jiwa orang kafir sembarangan? Tidak boleh. Nabi SAW mengatakan, "Man qatala mu'ahadan falam yajid raihatal jannah." Siapa saja yang membunuh orang kafir yang mu'ahad. Siapa orang kafir mu'ahad? Orang kafir yang ada perjanjian damai, yang hidup di negeri kaum muslimin. Tidak boleh dibunuh. Ada di sini orang Hindu, orang Nasrani, orang Yahudi, umpama tetangga kita. Bolehlah kita bunuh? Tidak boleh, Pak. Kita hormati hak mereka. Walaupun agama kita tidak toleransi dengan mereka dalam urusan agama. Tapi dalam urusan dunia kita boleh berbuat baik kepada mereka. Bahkan nggak boleh menumpahkan darah mereka. Inilah Islam. Dan seseorang akan tetap di dalam kelapangan, dalam kebahagiaan, dalam kelapangan, dan di dalam kemudahan di akhirat, selama dia tidak pernah menumpahkan darah seorang muslim. Demikian yang kita berkata. Sallallahu alaihi wasallam. Karena teman-teman, jiwa sangat berharga dan wajib dijaga dalam kehidupan. Siapa yang membunuh jiwa, maka berlakulah hukum had atas mereka. Apa itu hududnya? Qisas. Qisas. Membunuh jiwa dengan sengaja tanpa alasan yang benar. Wajib diqisas. Kecuali kalau ahli warisnya memaafkan. Ya, kecuali kalau ahli warisnya memaafkan. Yang ketiga, teman-teman, dijaga dalam konsah atau riyad, itu menjaga nasab. Menjaga apa? Nasab. Nasab ini dijaga dalam agama. Kenapa? Karena rusaknya, tidak terjaganya nasab akan hancur amburadul kehidupan urusan dunia dan berbahaya di akhirat. Oleh karenanya Islam datang menjaga nasab dengan apa? Syariatkan menikah dan haram hukumnya berzina. Siapa yang berzina ditegakkan hukum had. Orang anakmu apa seorang yang belum menikah, baik laki atau perempuan belum menikah, terus berzina, apa hukumnya dalam agama kita? Dicambuk. Ya, fajriduhum mi'ata jaldah dalam Al-Quran. Hendaklah engkau mencambuknya 100 kali cambukan. Bahkan diasingkan di tempat yang lama, di tempat yang jauh selama setahun. Itu hukum bagi orang apa? Yang berzina kalau dia masih muda-mudi belum menikah. Berbeda halnya dengan muhsan. Orang yang sudah menikah. Hukumnya lebih berat. Apa itu hukum? Rajam. Coba lihat teman-teman, hukum ini apa tujuannya? Untuk menjaga nasab. Saya kalau orang sudah tidak teratur dalam masalah nasab, kawin sembarangan kayak binatang, maka yang terjadi adalah kerancuan nasab. Kerancuan nasab. Islam tidak membenarkan demikian. Ya, Islam menjaga nasab. Ya, karenanya, alhamdulillah atas petunjuk daripada Allah kita menemukan Islam dan kita kaum muslimin secara umum adalah manusia yang paling teratur kehidupannya di muka bumi. Teratur. Kita menikah, kita punya pasangan yang jelas, keturunan yang jelas, sehingga tidak ada di dalam Islam ceritanya bahwa adanya anak-anak yang tidak tahu dia memanggil kepada siapa ayah. Beda dengan orang non-muslim. Sebagian mereka hidup seperti tidak baik seperti binatang, kawin di mana saja. Akan sudah menikah, dia masih suka mencicipi di tempat luar. Islam tidak membenarkan demikian. Nah, kalau umpama ada yang melanggar hal ini, maka diletakkan hukum had atasnya. Dunianya rusak, hukum bahkan dirajam di berbahaya, dan di akhirat dia bisa jadi dituntut lebih keras daripada itu. Yang keempat, teman-teman, yang termasuk darurat untuk dijaga oleh agama, yaitu harta. Harta, teman-teman, ini perkara yang penting dalam kehidupan. Kenapa? Dengan harta menjadi sebab berjalannya kehidupan sosial. Dan harta dijaga oleh agama. Sehingga Allah memerintahkan untuk mencari harta yang halal, tidak boleh melakukan kezaliman. Apa contohnya? Curi,
praktik riba, goror, itu nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh. Siapa yang melakukan ini, meletakkan hukum had atasnya. Kenapa? Karena harta perkara yang besar di dalam apa? Di dalam agama kita. Dijaga, dijaga ini. Siapa yang mencuri, diletakkan hukum agama. Apa itu? Potong tangan kalau sampai nisabnya. Dan di akhirat dia akan mendapatkan apa? Ancaman berat. Ancaman apa? Berat. Kemudian berikutnya adalah akal. Kelima adalah akal. Yang keberapa Pak? Lima ya? Empat apa lima? Yang kelima. Yang kelima adalah akal. Akal teman-teman ini dijaga dalam agama. Nah, inilah poin bahasa kita. Apa bukti agama kita menjaga akal? Buktinya adalah Allah Subhanahu wa taala melarang memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal, makanan yang baik, dan tidak boleh mengkonsumsi sesuatu yang merusak akal. Ini dilarang. Apa dalilnya, Pak? Ini Al-Quran banyak. Di antara firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Hai orang beriman, makanlah yang baik-baik daripada yang Allah rizkikan kepada kalian. Apa yang baik? Maksudnya adalah satu baik secara zat, yang kedua baik secara pendapatan. Nah, bisa jadi zat baik, tapi kalau hasil curian, Mbak, zalim, korupsi dan sebagainya, ini zatnya yang baik, tetapi pendapatannya adalah dengan cara haram. Ini juga memberi pengaruh dalam agama kita. Dan Nabi SAW, Allahmu yalbutu minal haram fannaru awlala. Kama qala sallallahu. Daging yang tumbuh dari sumber pendapatan yang haram, maka api neraka lebih layak untuknya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi makanan yang halal. Dan setelah itu tidak boleh kita merusak diri. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Surah Baqarah. Janganlah kalian melakukan hal-hal yang bisa merusak diri kalian. Di antaranya adalah akal. Dan yang lebih spesifik teman-teman, Allah Subhanahu wa taala melarang seorang muslim untuk mengkonsumsi khamar. Ada 3 tempat dalam Al-Quran Allah melarang atau mengharamkan khamar. Mengharamkan apa? Khamar. Kenapa teman-teman? Kata para ulama, karena khamar bisa merusak akal. Bisa merusak akal. Nah, sekarang kita akan fokus kepada pembahasan akal. Ataupun pembahasan 1 sampai 4, insya Allah mungkin nanti akan kita sampaikan di kesempatan lain. Namun kali ini kita akan berbicara masalah akal teman-teman. Ini adalah perangkat yang Allah berikan kepada anak Adam. Di mana pentingnya akal ini, fungsi akal ini di dalam kehidupan. Satu, akal itu menjadi sebagai pembeda antara manusia dengan hewan. Makanya manusia disebut dengan makhluk mukallaf. Apa itu makhluk mukallaf? Makhluk yang Allah bebani beban syariat. Kenapa, Pak? Ada akal. Hewan dikasih, Pak. Hewan dikasih apa? Gak dikasih, Pak. Gak dikasih beban taklif. Kenapa? Gak punya akal. Hewan itu yang ada kan insting, ya, Pak. Apa namanya, Pak? Insting. Dia tidak punya akal. Gayanya gitu-gitu aja. Mana pernah? Apa sapi minta baju bulat pada tuannya? Gak pernah kan, Pak? Jadi kalau tuannya ngasih, ya. Ini menjadi pembeda antara antara makhluk, antara manusia dengan hewan. Nah, orang kalau rusak akalnya disebut dengan orang gila. Syariat tidak berlaku atas. Ada enggak orang gila, Pak, dibebankan syariat? Ada. Orang gila bebas dari syariat. Jadi kalau ada yang ingin bebas dari syariat ini, nggak sholat, nggak perlu tahu halal haram, ya sudah berubah aja jadi orang gila, ya kan, Pak? Gampang kan? Tapi kan kita tidak mau itu. Orang yang rusak akalnya, tertutup akalnya, beban syariat, lepas daripada Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih bahwasanya
Seseorang tidak dihukum kecuali apa? Tidak berlaku hukum baginya dalam 3 keadaan. Satu, anak kecil sampai dia balik. Yang kedua, orang yang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga, al-majnun hatta yashfi. Yang ketiga adalah orang gila sampai dia sehat. Kalau yang tiga ini teman-teman ini tidak kena khitab ini. Tidak kena khitab. Anak sampai dia balik. Orang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga adalah orang gila sampai dia sehat. Kalau sudah sehat baru berlaku lagi khitab. Baru berlaku lagi apa? Kemusyalihan. Tidak boleh orang gila sholat, tidak boleh. Tidak perlu sholat. Dan mereka tidak dibebani apa? Bani syariah. Nah ini yang pertama. Yang kedua teman-teman. Akal ini adalah salah satu sebab yang akan menjadikan seseorang bisa mengenali kebenaran atau tidak. Bisa mengenali kebenaran atau tidak. Kenapa? Karena media akal inilah Allah jadikan manusia bisa memikirkan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Kita temukan dalam Al-Quran, karena kita temukan dalam Al-Quran, banyak sekali ujung-ujung ayat setelah Allah menyuruh kepada suatu perintah, syariat tauhid, syariat agama, larang ini, larang itu, bagaimana menunjukkan kebesaran Allah, keesaan Allah, ujung-ujung ayat nanti banyak berbunyi, afala taqilun. Tidakkah kalian berakal? Padahal kita ini berakal, teman-teman. Semua manusia ada yang punya akal, semua berakal. Tetapi Allah kenapa memanggil? Tidakkah kalian berpikir? Afala tatafakkarun. Tidakkah kalian mau merenungkan? Kenapa? Karena akal menjadi tumpuan syariat. Menjadi apa? Tumpuan syariat yang dengannya manusia bisa berpikir, oh iya benar-benar seperti ini. Makanya akal sangat memiliki peran yang penting dalam agama. Tapi bukan berarti akal sumber agama. Ya. Ini perlu dibedakan. Dua hal yang berbeda. Satu, akal adalah alat untuk mengenali kebenaran, mengenali agama, mengenali kebenaran. Dengan statement yang kedua, akal sumber kebenaran. Yang tepat? Akal sumber kebenaran atau akal sebagai alat untuk mengenal kebenaran? Akal untuk mengenal kebenaran. Akal tidak boleh jadi sumber kebenaran. Nah, Islam ini menghargai akal. Dalam posisi ini, Islam meletakkan akal itu pertengahan. Kita wasatiyah, moderat kita. Bagaimana moderatnya? Allah jadikan kita menggunakan akal untuk mengenal kebenaran. Tapi bukan untuk mengotak-ngatik kebenaran, Pak. Tidak. Kita di pertengahan, kenal. Beda hal dengan orang yang terlalu ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Bagaimana maksud ekstrem kiri, ekstrem kanan, Pak? Kalau yang ekstrem kiri, dia terlalu apa? Terlalu merendahkan merendahkan akal. Ya, akal ini menurut dia nggak bisa sama kali mengenal kebenaran. Apa saja yang cocok yang datang kepadanya mau salah mau benar maka diterima semuanya. Ini terlalu berlebihan ke bawah, merendahkan akal. Ya, ada juga yang terlalu ke kanan, Pak, terlalu ke atas gitu, sehingga akal segala-galanya. Akal dijadikan apa? Segala-galanya. Oh, kalau akal saya berbicara seperti ini, berarti inilah kebenaran. Ini sifat orang ateis. Orang ateis itu apa Tuhannya, Pak? Akal Tuhannya. Orang ateis, orang-orang para pemikir-pemikir Yunani dahulu itu sumber ketuhanan mereka adalah akal. Seperti Socrates, Aristo, Plato dan kawan-kawannya, itu sumber agama mereka adalah akal. Karenanya ilmu filsafat kebelakangan menjadi sebab atau sumber kerusakan agama Islam. Ketika ilmu filsafat dari Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, banyak orang Islam mempelajarinya. Mereka banyak akhirnya terjadi kerancuan dan kerusakan di tengah kaum muslimin. Kenapa? Terlalu ke atas mendewakan akal. Terlalu apa? Mendewakan akal. Nah, Islam tegak di tengah, tidak terlalu ke kanan dan tidak pula terlalu kiri, mendatangkan menjadikan akal ini seakan-akan tidak berguna. Apa saja yang datang terima. Umpama tuan gurunya bilang, ini tai kerbau ini berkah. Kenapa? Ini kiai yang rekomendasi. Ini puntung rokok ini kalau kiai yang sudah kecengan atau kiai yang sudah ngisap, itu jangan buang sia-sia. Bahkan ada di Indonesia, di negeri kita, rokok kalau Habib yang jual, Pak, mahal luar biasa. Siwak kan? Kayu yang itu tuh, bersihkan gigi. Kalau kiai
Habib yang pakai sudah tuh harganya bisa rebutan, rebutan Pak. Nah ini akal isi orang seperti ini, gimana akal nih? Lalu merendahkan akal. Islam tidak demikian. Islam wasatiyah, pertengahan. Akal itu dijadikan sebagai tolak ukur untuk apa? Mengenal kebenaran. Pertanyaannya, apakah mungkin akal berterbangan apa bertabrakan dengan syariat? Akal tidak akan bertabrakan dengan syariat. Kenapa? Dua-duanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Syariat datang daripada Allah, adapun akal adalah makhluk ciptaan Allah. Apakah mungkin bertabrakan antara syariat milik Allah dengan makhluk ciptaan Allah? Tidak. Masa yang Allah berfirman dalam hal ini, alalahul khalqu wal amr. Dan surah Al-Araf. Milik Allah lah perintah itu, agama itu, dan ciptaannya. Jadi kalau akal tidak akan mungkin bertabrakan dengan syariat. Cuma terkadang akal ini, akal kita ini terbatas di dalam apa? Di dalam mengenal syariat secara detail itu terbatas. Contoh ketika Allah berfirman tentang apa? Tentang apa namanya? Tentang hari kiamat. Di hari kiamat nanti Allah akan menggenggam langit dan bumi. Wassamawatu matwiyatun biyamini. Langit-langit yang luas itu akan Allah genggam dengan tangan kanannya. Ini kan bisa nggak diterima akal, Pak? Bisa, Pak. Tapi tahu nggak kita bagaimana caranya? Nggak bisa kita membayangkan. Bagaimana tuh Allah betul punya tangan? Kita tidak bisa menentang kebenaran yang ada. Tapi kalau ketika berada di bawah syariat, posisinya adalah tunduk. Posisinya adalah tunduk. Inilah akal. Ya. Ketika Allah berbicara, dia berada di atas arash. Allah tidak di mana-mana, tapi Allah berada di atas arash. Ini akal kita gimana? Bisa nerima enggak? Bisa. Bertentangan apa tidak? Enggak bertentangan, Pak. Tidak bertentangan. Kenapa? Karena akal kita bisa memahami kebenaran. Tetapi terkadang akal kita tidak bisa membayangkan lah di mana bentuknya Allah di atas arash. Tidak bisa. Kenapa? Akal ini terbatas. Memiliki keterbatasan. Bisa dipahami teman-teman? Inilah 5 perkara yang dijaga oleh akal. Nah, masalah akal ini yang kita bahas. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana kita cara menjaga akal ini? Bagaimana kita cara menjaga akal? 1. Berikan konsumsi yang benar. Manusia, Pak, saya, dan kita semua tidak akan lepas daripada komponen fisik kita, komponen kehidupan kita ini pasti tidak akan kurang dari namanya fisik, ada namanya jiwa atau bahasa lain, bahasa agama lainnya hati, dan ada namanya akal. Itu udah kurang. Kalau kurang tuh pasti orangnya bermasalah. Ada fisik, ini raga kita yang nampak ini. Ini kan dijaga oleh agama, Pak. Jaga. Perhatikan kebutuhannya. Apa kebutuhannya, Pak? Makan, minum, ya kan? Dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan oleh diri kita. Namun ada di sana 2 hal yang juga tidak kalah penting, yang harus diketahui oleh manusia. Ya, ciptaan Allah yakni berupa ruh, dan yang berikutnya adalah akal. 2 ini teman-teman, dia memiliki konsumsi ini. Kalau konsumsinya tidak diberikan, bisa jadi dia akan gersang dan meronta-ronta. Sebagaimana fisik kita yang lemah ini, kalau telat makan 1 hari Pak Cow, bisa gimana keadaan fisik kita? Ada perubahan lemes. Gak minum 3 hari kira-kira bisa ada bertahan eksis kehidupan kita. Bisa saya kira, Pak. Ada orang bisa bertahan 3 hari gak minum. Saya kira gak ada. Kenapa? Kebutuhan minum ini lebih berat. Nah, kalau fisik ini diperhatikan pola konsumsinya, maka dia akan baik. Tetapi kalau ada yang kurang daripadanya, atau telat, bahkan tidak diberikan sama sekali, akan terjadi kerusakan. Namun, dan ini disepakati. Namun hal ini, pada poin yang pertama ini, inilah yang menjadi perhatian tolak ukur umumnya manusia. Namun jarang 2 perkara penting lainnya yang diperhatikan oleh orang-orang. Apa itu? Akal, kemudian ada namanya ruh atau hati. Ruh dan hati. Apa konsumsi hati, teman-teman? Hati juga punya konsumsi. Ruh kita punya konsumsi. Apa konsumsinya? Hah? Apa, Pak?
Konsumsi hati kita apa? Itu kan kita sama-sama punya hati nih, Pak. Saya punya hati, Bapak-bapak punya hati. Apa konsumsi hati kita? Ruh kita apa? Apa? Siraman rohani. Baik, baik. Ruh, dia memiliki kebutuhan, sehingga disebut siraman rohani ya. Dia memiliki kebutuhan berupa ibadah. Di kita, ruh kita, ini kebutuhannya ibadah. Ketundukan, ketaatan kepada syariat agama Allah. Inilah kebutuhan ruh. Kalau dia diberikan konsumsi yang cukup, 5 kali sehari atau secukupnya, maka dia akan menjadi ruh yang baik. Lahirlah manusia, benar-benar manusia. Tapi kalau hal ini tidak dapat, bisa jadi ruhnya akan gersang. Allah berfirman tentang masalah hati ini dalam surah Ar-Ra'd, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Sementara orang beriman itu hati mereka senantiasa tenang, hati mereka senantiasa teduh dengan apa? Dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah karena sebab dengan berzikirnya, dengan mengingat Allah, di manusia akan menjadi tenang. Dan inilah pemberian terbesar untuk kita orang beriman. Memberikan kita ketenangan hati. Dengan apa? Dengan syariat ini. Dengan ibadah. Ketika kita capek dengan hingar-bingar dunia, aktivitas pekerjaan, kondisi terkadang carut-marut di lapangan, teman-teman, partner kerja yang tidak bersahabat, lihat ke rumah juga kadang-kadang anak dan istri juga bisa membuat kita gersang. Maka cara terbaik untuk mengobati semua keletihan itu kembali kepada Allah. Allah Jalla Jalaluhu firman, "Fafirru ilallah." Hendaklah kalian kembali, berlari kembali menuju Allah. Kenapa? Itulah satunya yang membuat kita tenang. Dan ini konsumtif. Konsumtif hati yang harus dijaga. Berupa apa? Ibadah. Mengingat Allah dalam kesendirian. Tiba-tiba air mata kita meleleh. Kenapa? Mengingat dosa. Mengingat kesalahan. Kealpaan dan kelalaian yang kita lakukan selama ini. Kurangnya ibadah kita kepada Allah. Atau bisa jadi air mata itu meleleh karena rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji orang seperti ini. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, 7 golongan yang Allah akan lindungi nanti di hari kiamat. Di mana pada hari itu, la dhilla illa dhillu. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 orang itu? Salah satunya adalah rajulun dzakarallaha khaliyan. Seorang pemuda, seorang lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan bersendirian. Fafadat aina. Tiba-tiba air mata leleh karena rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsumsi hati. Konsumsi apa? Konsumsi hati. Kemudian teman-teman, poin yang ketiga, unsur yang ketiga itu akal. Akal selalu ada dalam kehidupan ini. Orang-orang yang sehat pasti dia memiliki akal. Nah, apa konsumsi akal teman-teman? Inilah berupa ilmu agama, ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ini adalah konsumsi akal. Oleh karenanya orang yang belajar, orang yang mengetahui kebenaran, mengenal ilmu agama, maka biasanya akalnya lebih sehat daripada orang yang tidak mengenal ilmu agama. Ya, ilmu agama dalam artian semua ilmu yang bermanfaat, terutama basisnya agama. Basisnya adalah agama. Hal-hal yang bermanfaat itu adalah makanan akal kita. Dan itu tergantung, kan tidak semua bacaan ya, tidak semua ilmu itu bermanfaat untuk otak. Terkadang ada ilmu juga, tapi justru merusak otak. Ada apa tidak Pak? Ada. Seperti apa? Seperti ilmu filsafat yang rusak. Atau ilmu-ilmu santet, perdukunan. Itu bisa jadi dibaca, dipelajari, dikonsumsi oleh otak, tetapi justru merusak otak. Oleh karenanya yang perlu diperhatikan adalah akal kita memiliki konsumsi berupa pengetahuan yang benar, terutama tentang Allah Rabbul Alamin, tentang kehidupan akhirat, tentang para nabi dan para rasul, tentang aturan-aturan agama yang benar dalam syariat kita. Itu akan bisa mengobati menjadi konsumsi akal. Coba bayangkan teman-teman, manusia umumnya dari 3 ini, akal, dan ada hati atau ruh, kemudian yang ketiga ada isi. Mana yang manusia lebih dominan perhatikan?
Mana kita yang lebih dominan perhatikan? Fisik. Padahal dua lagi ini jarang orang memperhatikannya. Mereka tidak peduli. Kira-kira kayak apa ruh-ruh yang ada di tubuh manusia ketika konsumsinya tidak diberikan. Konsumsinya tidak diberikan. Akan meronta-ronta. Kenapa? Karena itu dua unsur yang membutuhkan asumsi kebutuhan yang gizi yang cukup. Dan orang yang paling parah dalam kafir. Oleh karenanya ada orang-orang hebat. Orang-orang hebat, fisiknya sehat, kemudian ilmunya, bacaannya luas, kan bisa jadi seorang yang educated, tetapi janggal dalam kehidupannya. Kita lihat selalu gersang, pernah merasa kecukupan. Kehidupannya adalah marah dan tidak ada menunjukkan dia memiliki ketenangan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang cepat dan lekas mengakhiri kehidupan mereka dengan cara bunuh diri. Dengan cara apa? Bunuh diri. Kenapa teman-teman? Karena ada yang kurang dalam kehidupan. Ada yang kurang. Kita tahu orang-orang seperti orang-orang Jepang, orang Korea, itu kan dari sisi dari sisi kemajuan teknologi modern itu kan luar biasa mereka. Tapi kenapa kok negara dunia tetap mencatat angka pembunuh diri terbesar di dunia itu di mana? Jepang, Korea, puluhan ribu bunuh diri dalam setahun. Iya, apa kurang tuh? Berarti ada konsumtif unsur kehidupan yang tidak diberikan. Nah, Islam menjaga hal ini. Harus diberikan dengan konsumsi yang cukup. Kalau tidak, dia akan meronta-ronta. Makanya kalau teman-teman kita lihat, ada manusia, tapi ya kehidupannya tidak seperti manusia. Tidak ada manusia. Peri kehewanannya lebih menonjol daripada apa? Daripada peri kemanusiaan. Berarti ada yang salah dalam kehidupannya. Orang kafir lebih utama dalam hal. Mereka kehidupannya adalah urusannya antara perut dan syahwat. Antara perut dan yang di bawah perut. Itu konsep kehidupan mereka. Gimana dua hal itu terpenuhi? Adapun muslim tidak. Orang muslim kalau makan gimana? Dia makan secukupnya. Cukup untuk bergerak, cukup untuk beribadah, cukup untuk beraktivitas pekerjaan yang baik. Adapun orang kafir tidak. Mereka makan dengan selahap. Kalau berfirman tentang orang kafir dalam Al-Quran, bukan saya banyak. Al-Quran bicara. Innal walladzina kafaru. Adapun orang kafir, ya'kuluna kama ya'kulun an'am. Mereka senantiasa makan memenuhi perut mereka sebagaimana binatang makan. Ya, fannaru aula. Maka neraka atau fannaru atmathwallahu, dan neraka nanti di akhirat tempat kembali mereka. Orang muslim tidak. Syahwat, bagaimana syahwat? Kita semua punya syahwat. Tetapi syahwat di dalam Islam diatur. Tidaklah diberikan kepada yang berhak. Adapun orang kafir tidak. Mereka bisa jadi bekerja bulan-bulanan itu seperti anjing kepanasan. Giliran liburan, kita pergi keliling dunia. Ngapain? Habiskan umur, habiskan syahwat mereka, memuaskan nafsu mereka. Orang Islam tidak demikian. Ya. Oleh karenanya, perhatikan konsumsi akal yang benar. Berupa apa? Agama, ceramah rohani, dakwah, ada ceramah-ceramah yang mengajarkan kita kepada kepada ilmu syariat yang benar, maka itu kita ambil. Kenapa teman-teman? Nah, itulah konsumsi akal kita. Antum akan merasakan jika akal diberikan konsumsi yang cukup, maka Anda akan bahagia dan pasti. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menjaga akal? Hindari hal-hal yang bisa merusak akal. Apa yang bisa merusak akal, teman-teman? Dua. Satu, rusak dari sisi fisik akal itu. Apa contohnya? Contohnya adalah hal yang bisa merusak akal dari sisi fisiknya, seperti hal-hal yang membahayakan akal. Dalam Islam disebut dengan khamar. Khamar itu adalah segala sesuatu yang memabukkan. Itu khamar namanya. Walaupun nanti turunannya dari masa ke masa terus berubah, Pak. Dahulu khamar namanya. Kalau sekarang bisa jadi tidak khamar lagi namanya. Apa namanya sekarang? Hah? Apa namanya, Pak? Sirup. Sirup. Apa? Apa itu? Hah? Minuman keras. Oh iya, iya. Iya. Bagus sebetulnya. Kalau di Arab itu dikenal dengan istilah masyrubatu ar-ruhaniyah. Itu judulnya. Apa itu?
minuman kejiwaan. Bahasanya bagus ada Bang? Bagus, enak didengar. Tapi kontennya apa? Khamar, alkohol. Yang Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, la taqrabus salata wa antum sukar. Kalian beriman, kalian mendekati salat sementara kalian kadang mabuk. Kemudian turun ayat berikutnya yang sinis, mengharapkan khamar di surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisir wal azlam rijsun min amri syaitan. Wal ansab wal azlam rijsun min amri syaitan. Wahai iman, sesungguhnya khamar, judi, mudinasi, dan bersedekah kepada berhala, semua itu adalah rijsun min amali syaitan, najis yang merupakan produk daripada syaitan. Nah, Allah menyebut di sini apa? Khamar ya teman-teman sekali. Kenapa? Khamar merusak akal teman-teman. Merusak akal. Nah, segala sesuatu yang merusak akal berupa khamar dan turunan-turunannya apapun bentuknya, walaupun berubah zaman dan berubah nama, hukumnya tetap haram, dilarang. Sekarang di zaman kita yang modern ini ada namanya, apa tadi namanya Pak? Ada namanya narkoba, ada namanya ekstasi, ada yang dicium lem itu apa namanya? Cium lem itu yang bukan bisa dia bikin fly to the sky, gitu ya, dia melayang-layang ke langit kemana itu. Itu haram apa tidak? Haram. Kenapa? Merusak akal secara fisik akal itu. Dan ini dilarang dalam agama. Yang hari ini mungkin banyak orang bermudah-mudahan minum mengkonsumsi hal-hal yang haram itu, mulai dari alkohol dan misalnya. Banyak umat Islam Pak yang jatuh kepada masalah apa? Kepada maksiat ini. Mereka merusak akal. Kemudian turunan daripada itu apa? Rokok. Rokok gimana Pak? Boleh? Gimana Pak? Mungkin banyak Pak Kiai di sini. Pak Ustaz, gimana Pak Ustaz? Hukum rokok itu apa? Boleh apa enggak boleh? Hah? Haram. Ini Pak Kiai yang bilangnya, Bapak-bapak yang bilangnya, haram. Ya, saya sepakat itu. Saya sepakat dengan Bapak. Lah, kalau ada yang tanya, Pak, ini kan rokok. Gak ada, Pak. Gak ada di masa Nabi. Memang ada Al-Quran bicara tentang rokok. Ada hadis bicara rokok. Gak ada. Terus gimana kita menemukan hukum kesimpulannya rokok itu haram? Gimana caranya? Siapa? Hah? Bagus. Barakallahu fikum. Santu. Yakni dari sisi illatnya merusak. Apa yang dirusak oleh rokok? Semuanya dirusak oleh rokok. Semuanya dirusak oleh rokok. Bukan hanya akal, bahkan saya katakan semuanya dirusak oleh rokok. Baik diri kita di perokok ataupun diri orang yang tidak merokok. Yang ada di sekitarnya dirusak. Maka rokok ini teman-teman adalah makhluk ya berkepala api yang sangat berbahaya. Dia merusak tatanan kehidupan agama ataupun kehidupan sosial. Ini diharamkan di dalam agama kita. Apa dasarnya mengharamkannya? Dasar mengharamkan itu sudah Al-Baqarah tadi. Wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah. Jangan kalian mencampurkan atau jangan kalian melakukan hal-hal yang bisa merusak diri kalian. Innallaha kana bikum rahimah. Allah sayang kepada kalian. Ayat ini dijadikan istidlal, dalil hujah oleh para ulama tentang hukum keluarnya hukum haramnya rokok. Dalam hadis Nabi juga mengatakan sallam la darar wala dirar. Tidak boleh merusak diri Anda dan tidak pula boleh merusak orang lain. Lah ini kan yang rokok kan saya Pak. Yang beli saya, buang saya, merokok juga saya. Yang rusak ya saya, terserah saya. Benar Anda bisa katakan demikian. Itu tidak dengan syariat. Fisik yang Anda miliki itu bukan punya Anda, punya Allah Rabbul Alamin. Wajib dijaga. Harta yang Anda cari dengan jungkir balik, perangkat pagi, pulang malam, beras keringat, mendapatkan rezeki yang halal, tapi Anda berikan kepada yang haram, ini jatuh kepada penistaan terhadap harta. Padahal harta itu bukan punya Anda. Harta bukan milik kita, bukan milik seutuhnya, tapi milik Allah Rabbul Alamin. Makanya ada zakat nanti. Tidak boleh menumpuk harta. Ada hak di sana yang mesti kita berikan. Hak Allah dan hak Rasulnya. Hak orang miskin, para fuqara. Makanya tidak benar orang yang mengatakan, ini kan fisik saya Pak. Saya cari uang kan bukan sampean. Ya benar, tapi itu kan punya apa? Syariat menjaga. Tidak boleh sembarangan menggunakan menggunakan harta. Kemudian yang lebih parah daripada itu, Anda merusak diri orang lain. Terutama orang sekitar Anda. Orang yang paling sengsara teman-teman saya melihat dalam kehidupan ini adalah orang-orang yang mendapatkan salah satu anggota keluarganya perokok. Istri yang menderita dan istri yang mendapatkan suaminya perokok. Berat ini untuk kita katakan Pak, tapi itulah ya. Suami istri-istri yang menjerit, kenapa? Menemukan suami perokok.
Orang perokok itu Pak, luar biasa kerusakan. Satu, kerusakannya ini tadi kan rusak akal. Yang kedua, anggota tubuhnya dirusak semua. Karena menurut WHO, World Health Organization, dia menyatakan bahwasanya 8 juta manusia mati dalam setahun di dunia ini itu karena sebab rokok. 6,8 juta itu karena sebab rokok aktif. 1,2 adalah rokok yang pasif. Seperti orang tua, anak-anak, para istri, para wanita yang mati karena sebab apa? Merokok tidak. Yang kedua teman-teman, masalah harta. Harta membuang-buang harta mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir itu adalah saudaranya syaitan. Yang ketiga, orang yang perokok itu akan mati perasaannya. Rasanya mati. Kita lihat kalau orang merokok di mana saja. Kalau dia udah sengsek gitu, mau merokok gitu, di mana aja dia merokok tuh Pak. Hatta di rumah sakit, dalam bus apa namanya, bus bis kota atau dia apa, perokok dia. Kalau dia tinggal lagi bangkit syaitan, tidak punya rasa. Oleh karenanya nasihat kepada kita semua kaum muslimin, siapapun yang mendengar suara ini, semoga Allah beri taufik kepada saya dan kita semua, berhentilah merokok. Yang masih memiliki kebiasaan merokok, berhentilah. Ingat, berhenti karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan gantikan yang lebih baik. Berat Pak merokok, berhenti Pak, yang berat. Karena Anda sudah mulai bertahun-tahun, sudah kecanduan. Tetapi kalau niat Anda ikhlas karena Allah, insya Allah mudah memberhentikan. Puasa bisa kita lakukan 12 sampai 14 jam, ya kan Pak? Ada enggak orang merokok puasa? Ada. Kalau merokok batal puasa. Berarti apa? Bisa menghentikan rokok dalam masa yang panjang. Ya. Nah, kalau ditopang dengan niat yang ikhlas karena Allah, kemudian tujuan yang benar, maka insya Allah akan apa? Akan bisa memberhentikan rokok. Kemudian orang perokok juga merusak apa? Lingkungan, merusak lingkungan. Ya, karenanya kaum perokok adalah sebenarnya orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim, dan mereka sedang merusak apa? Unsur-unsur kehidupan, terutama akal mereka, dan hal-hal yang semisal teman-teman. Hal yang semisal yang bisa merusak akal, maka itu dilarang di dalam agama kita. Bagaimana dengan kecubung? Tahu kecubung? Kecubung? Ada kecubung itu gimana? Merusak akal Pak ya? Hah? Katanya wallah alam ya, tapi nggak tahu saya bagaimana menurut orang kesehatan. Tapi menurut keterangan orang yang mengkonsumsinya, itu kalau dijadikan sayur itu bahaya, bisa bikin mereka tidak sadar. Nah, hal yang semisal ini teman-teman, walaupun tidak tertera dalam Al-Quran, tidak tertera di dalam hadis, maka hukumnya haram dan itu dilarang di agama kita. Inilah agama Islam. Allah Ta'ala alam, ini untuk kuliah singkat seputar menjaga akal. Mudah-mudahan menjadikan akal kita akal yang sehat dan Allah sampai kita terus berada di atas kebenaran, dan mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada kerusakan akal dan kebingungan. Demikian, kalau ada tambahan dan soal jawab, masih ada waktu sekitar 4 menit, 5 menit lagi, kami persilakan. Masih ada waktu 10 menit ya. Dikurang 10 menit, silakan. Teman-teman, kalau barangkali ada yang mau menambahkan sesuatu atau mau tanya, kami persilakan. Iya Pak, silakan. Berkaitan dengan menjaga akal ini kan poin keduanya, hindari untuk merusak akal, yaitu dari fisik yang merusak akalnya. Bagaimana jika misalnya sekarang kan banyak berita-berita mengenai ganja atau bahan-bahan sejenisnya itu digunakan untuk pengobatan. Ganja yang digunakan untuk pengobatan ya? Ya. Wallahu a'lam, karena saya bukan ahli di bidang kedokteran atau semisalnya ya. Sekiranya itu digunakan menurut ilmu kedokteran ya, menurut ilmu kedokteran, dan ukurannya adalah ukuran yang pas dan cocok untuk digunakan untuk dibutuhkan oleh manusia untuk menghindari mudarat yang besar. Wallahu taala alam, mungkin sebagian para ulama boleh. Ya, sebagian para ulama bolehkan. Seperti apa contohnya? Yang biasa digunakan untuk untuk kesehatan apa contohnya? Ada berita juga yang itu bahkan salah satu, dan itu tidak bisa disembuhkan oleh obat. Jadi seorang
kan salah satu yang mungkin bisa keras itu. Oh, ganja sendiri ya. Dan itu dari kedokteran, orang medis yang merekomendasikan seperti itu. Medis atau hanya apa namanya dipergunakan secara ilegal gitu. Dari si orang tuanya, tapi dan itu terlihat bisa menyembuhkan si anaknya gitu. Ya, dia begini, para ulama menjelaskan bahwasanya sesuatu zatnya yang haram maka tidak boleh digunakan untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk hatta untuk kesehatan. Nah, berbeda halnya dengan para ahli kedokteran, orang-orang medis. Bagian medis ya, yang saya pernah baca, tapi wallah alam tentang kebenarannya, karena saya bukan ahli kedokteran, takutnya salah nanti kita dalam berbicara. Adanya seperti bius gitu kan, itu ada apa namanya zat-zat yang semisal alkohol ya, semisal alkohol yang bisa merangsang hilangnya apa namanya eh, kesadaran ya kesadaran manusia itu digunakan adalah tapi kadarnya adalah kadar yang cukup, bukan kadar berlebihan yang bisa merusak tidak. Kalau hal itu para ulama membolehkan. Adapun seperti yang tadi orang umum menggunakan kemudian dia apa namanya tajribat atau percobaannya, oh ternyata ini bisa mengapa ini saya tidak tahu hukumnya. Ya, setahu saya yang namanya haram itu hukumnya haram ya untuk digunakan. Contoh ada orang berobat dengan hal-hal yang najis. Ada berobat contohnya Pak dengan apa namanya air kencing manusia dikonsumsi. Boleh apa tidak? Boleh. Tidak boleh. Ya. Ditaruh di mata. Kenapa itu najis? Tidak boleh. Ada juga orang yang memang dia berobat dengan apa daging harimau. Harimau kan nggak boleh dimakan. Tapi dia berobat dengan itu dimakan. Itu dilakukan dalam praktek dunia perdukunan contohnya. Boleh atau tidak? Boleh apa tidak? Nggak boleh. Lah itu kan orangnya sehat. Nah masalah sehat itu lain hal. Salah sehat itu lain hal. Sehat itu kan Allah yang memberikan. Terkadang bisa jadi dengan pengobatan yang benar. Terkadang tanpa obat Allah berikan kita kesehatan. Ya kan? Nah masalah sehat lain hal. Kita bicara di masalah proses. Nah itu yang saya tahu. Wallahu a'lam. Namun demikian, mungkin hal yang semisal ini teman-teman bisa nanti apa cari-cari informasinya. Seperti pertanyaan Bapak tadi, karena saya tidak paham. Atau bisa ditanya nanti kepada para asatidz yang mumpuni ilmunya dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang lain? Silakan. Hmm. 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 Oh, gitu, Pak. Iya. Nah, masalah label halal haram itu untuk apa sikap kehati-hatian. Ya. Kenapa? Karena lembaga yang resmi seperti umpama di negara kita ada MUI yang berhak memberikan legalitas halal atau haramnya satu produk. Kalau ada label itu jauh lebih baik, jauh lebih aman. Kenapa? Karena ini menghindari keraguan-raguan, subuhan. Keraguan-raguan itu perlu kita hindari. Nah, adapun masalah tadi memang produk obat negara A contohnya, di mana kita di obat ini indikasinya apa pengaruhnya positif, bisa mengobati penyakit operasi lebih cepat juga. Cuma sayangnya belum ada label halal atau haram. Nah, maka dalam hal ini bagaimana sikap kita? Satu, sikap yang terbaik adalah pastikan ada label halal sehingga kita terjaga. Nah, mereka orang muslim kan? Itu satu. Yang kedua, apakah kita pasti mengharamkan? Tidak. Sikap kita adalah tawakuf. Kenapa teman-teman? Karena ini kita tidak tahu selama komposisinya jelas, maksud dari daun-daunan, dari benda herbal lainnya. Ya, cuma kan kita tidak tahu ini. Dan ini sudah dapat legal resmi dari dari lembaga yang berhak untuk memberikan mengedarkan kita tidak tahu. Jadi satu cara yang terbaik adalah pastikan label halalnya, dan yang kedua sikap kita tawakuf, kita tidak pasti memastikan itu haram, ya. Namun lebih baik kita lihat apa namanya komposisinya, posisinya apa. Semua komposisinya adalah komposisi yang terang, jelas, tidak ada hal-hal yang meragukan.
melakukan, atau Allah alam mungkin itu tidak apa-apa. Allah alam. Baik, ada yang lain? Ada yang lain? Iya Pak, silakan Pak. Badan kan keras. Oh gitu, hati ya Pak ya? Hati dan jiwa. Baik, kalau mengetahui mendeteksi sakitnya badan fisik itu mudah. Kenapa? Karena dokternya banyak, ya kan? Dia ke dokter, itu dicek nanti dia Pak di emergensinya. Tapi yang sulitnya itu Pak, bagus pertanyaan Pak Ajo. Yang sulitnya itu karena mendeteksi dua poin tadi, akal kita rusak atau hati dan jiwa kita rusak. Ini gimana caranya? Cara mengetahuinya teman-teman secara umum, paling dasar adalah ketika apa namanya perasaan takut kita kepada maksiat sudah berkurang, kemudian kita malas-malasan melakukan ketaatan, itu indikasi hati kita berpenyakit. Pasti itu. Itu indikasinya Pak. Mudah bermaksiat, kita bermaksiat dalam kesendirian, bukan mengambil hal yang haram, yang sebisanya kebalikan. Dan kita tidak memiliki rasa takut. Di saat yang sama juga malas untuk melakukan ketaatan. Sholat wajib kadang diundur. Kadang ada yang apa yang absen sholat wajibnya. Ya, sholat wajibnya absen. Diajak untuk ke kajian, belajar ilmu agama, malas. Baca Quran apalagi. Buka HP sering, tapi bukan HP, bukan Al-Quran Android ini bukan. Tentunya apa? Scrolling, Facebook aja. Berarti di saat yang sama hati kita sedang sakit gitu Pak. Segera pergi ke tabib yang benar, ke dokter yang benar. Tapi sayangnya kan di rumah sakit nggak ada obat seperti ini Pak. Yang ada di mana? Ya di majelis ilmu. Sana adanya. Apa yang bisa saya lakukan? Ya, itu indikasi tanda hati kita sedang sakit. Nah, kalau tidak cepat obat, Pak, itu berbahaya. Nabi SAW mengatakan, apabila seseorang melakukan perbuatan maksiat, akan Allah tetapkan, Allah letakkan di dalam hatinya nuqtatan saudan, bintik hitam di dalam hati. Lakukan maksiat lagi, tidak bertobat, bintik hitam lagi. Sehingga jadilah hatinya itu hati yang keras, yang saklek, yang susah untuk menerima kebenaran, lambat untuk melakukan ketaatan, cepat melakukan kemaksiatan. Itu hatinya sudah berbahaya. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, berlakulah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Tafiqin, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sesungguhnya di dalam hati mereka telah ada ran, telah ada hatinya benar-benar telah tertutup. Apa sebabnya, Pak? Bima kanu yaksibun, karena maksiat mereka lakukan. Ini indikasi paling dasar hati saya, hati kita semua sedang berpenyakit. Kalau kita cenderung cepat kepada kemaksiatan, lambat melakukan ketaatan, segeralah untuk menemui dokter. Dokter agama. Siapa itu? Ya, majelis-majelis ilmu. Para asatidz, para ustadz-ustadz yang mereka mampu menggambleng atau membimbing kita kepada jalan kebenaran. Dan setelah itu, teruskan di atas kebaikan, jaga lingkungan yang baik, berkawanlah dengan orang-orang yang saleh, dan memiliki kecenderungan kepada ketaatan. Wallahu a'lam. Itu kiranya. Baik, silakan Pak. Silakan. Hmm. Oh, dia mengapa tadi konsumsi obat gitu? Obat terlarang. Atau si obat yang ada dan dia kabur, maka dia sampai dia sadar. Oh iya, harus sadar dulu. Kan Allah yang melarang. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian melakukan salat sampai sementara kalian dalam keadaan mabuk. Buyar kan. Maksudnya tidak dalam keadaan tidak sadar. Sampai kalian faham atas apa yang kalian baca. Orang kalau mabuk itu bahkan lisannya bicara terus, tapi kan tak paham apa yang dibicarakan. Karena dibicara tentang apa? Tentang masa lalunya, apa yang dominan di dalam otaknya, itu yang dibicarakan. Gak ngatur. Maka orang seperti ini gak boleh sholat. Siapa yang melarang? Allah yang melarang sholat Nisa.
Jangan dekati salat sementara engkau dalam mabuk sampai hatta ta'lamu ma taqulu, sampai kalian paham apa yang kalian baca. Ya karena kalau seperti tadi waliyadzubillah kena dia penyakit itu atau dia sengaja mengkonsumsi, maka adalah dia tenangkan dahulu sampai dia benar-benar pulih dan sembuh baru dia melakukan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.